Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewi Alaksmi menyebar ke seluruh bumi untuk mencari tempat tinggalnya. Winata berkata, kaki kita adalah simbol kesabaran. Jika kita tidur seperti ini dan kaki terus bergoyang, itu berarti kita kehilangan kesabaran dan menjadi tidak sabar. Itu akan membuat masalah bagi keberadaan kita. Sama halnya jika kita tidur dengan kaki yang kotor, kita akan mendapatkan mimpi buruk. Dumal berkata, Kalia mengalami mimpi buruk dari kemarin. Dia khawatir tentang fakta jika pengaruh racunnya telah habis. Kita harus menghentikannya segera. Tahtu berkata, tapi bagaimana caranya? Saat itu Dewi Alaksmi sudah semakin dekat, dan dengan cepat Tahtu dan Dumal memijat kaki Kalia sambil berkata, kamu melakukan banyak hal dalam menangkap ayam sehingga kamu pasti merasa lelah. Kami berpikir untuk memijat kakimu sehingga kamu mungkin merasa lebih baik, kakak. Kalia berkata, baik, pijat kakiku dengan benar. Sri Wisnu berkata, semua orang menjaga kebersihan rumahnya, tapi kotoran mereka selalu disimpan di luar. Jika lingkungan tidak bersih, di sana penyakit, kesedihan, dan pertanda buruk akan datang. Kamu bahkan bisa tinggal di sana. Saat itu Alaksmi telah sampai di istana ular dan melihat Winata membuat ranggoli di halaman istana. Melihat itu Alaksmi berkata, istana ini bersih, mereka menempatkan ranggoli yang indah di sini. Ada kebersihan dan keharuman yang baik di sini. Lingkungan ini memiliki getaran yang baik. Aku tidak bisa tinggal di sini. Dewi Alaksmi kemudian pergi dari sana dan Winata merasakan nasib buruk telah pergi dari sana. Winata berdoa, terima kasih banyak Prabu. Kaki Dewi Alaksmi tidak bisa masuk ke rumah ini. Dattatreya berpikir, putriku, hari ini kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri dan keluargamu dari bencana yang dibawa oleh Dewi Alaksmi. Melihat wajah Garuda, Dewi Alaksmi berkata, apa yang terjadi denganmu? Garuda berkata, tidak apa-apa ibu, aku hanya berpikir, tidak ada yang mencoba memahamimu. Sifatmu agak keras, tapi kamu menyayangi semua orang. Untuk menjadikan tempat tinggal semua orang menjadi lebih baik, kamu menginspirasi semua orang untuk meninggalkan semua hal-hal buruk. Dengan cara ini kamu mengisi kebahagiaan dalam hidup mereka. Dewi Alaksmi berkata, kamu terlalu menghargaiku, tapi aku tahu betul apa yang orang-orang pikirkan tentangku. Garuda berkata, tidak seperti itu ibu. Dewi Alaksmi berkata, apakah begitu? Kamu telah masuk ke dalam lautan. Kamu bahkan telah bertemu Dewi Laksmi. Beritahu aku sekarang, apakah dia lebih cantik daripadaku? Resi Narada berpikir, pertanyaan ini bisa menjebak Garuda. Setiap kali seorang wanita mengajukan pertanyaan seperti ini, bahkan seorang ahli pengetahuan tidak bisa menjawab dengan benar. Jika Dewi marah dengan jawaban Garuda, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Garuda berkata, Ibu Laksmi terlihat cantik saat dia datang. Dan kamu ibu, kamu terlihat sangat cantik saat kembali. Mendengar itu Resi Narada merasa senang. Tidak ada yang bisa memikirkan jawaban seperti itu sebelumnya. Dewi Alaksmi tertawa dan berkata, aku menyukai jawabanmu. Kesedihan dan nasib burukmu akan segera berakhir. Diti berpikir, betapapun sulitnya situasinya, bagaimana dia bisa keluar dengan mudah. Saat itu Winata bersujud pada Resi Dattatreya dan berkata, aku berterima kasih banyak Tuan. Hari ini kamu menyelamatkanku dan keluargaku. Dattatreya berkata, kamu adalah manusia yang aneh. Sekarang semuanya sudah berakhir. Mengapa kamu datang sekarang? Winata berkata, ya Tuan, tapi ini tidak akan mungkin terjadi tanpamu. Betapapun sombongnya kamu mengatakan yang sebenarnya, sehingga kamu menyelamatkanku dan keluargaku hari ini. Aku berterima kasih kepadamu Tuan. Dattatreya berkata, apa yang kamu coba katakan? Kamu tahu apa? Winata berkata, sebelumnya ketika anakku menjauh dariku, aku selalu takut. Aku dulu menghabiskan setiap saat dalam ketakutan. Aku tidak pernah damai tanpa dia, tapi kali ini aku tidak merasa kesepian. Aku merasa seseorang selalu bersamaku. Dattatreya berkata, cukup, tidak perlu menganggapku keluargamu. Aku tidak suka hubungan. Itulah alasan aku tinggal sendirian di hutan. Sekarang, apa kamu akan mengisi perutku hanya dengan kata-katamu? Pergilah, aku merasa lapar, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Winata berkata, aku akan mengambilnya segera Tuan. Winata kemudian pergi dari sana. Resi Dattatreya berpikir, jika kamu lulus ujian ini, aku akan memberkatimu sehingga semua masalahmu akan hilang. Dewi Alaksmi berkata, Prabu, aku akan menemukan tempat tinggal di suatu tempat, bahkan aku memiliki mimpi seperti semua wanita, yaitu untuk mendapatkan pasangan.
dalam hidupku. Seseorang yang bisa kusebut milikku sendiri dan menerimaku dengan sepenuh hati. Sri Wisnu berkata, tentu, sama seperti yang lain, kamu juga memiliki hak untuk mendapatkan keinginanmu. Mendengar itu, semua dewa dan iblis ketakutan dan berjalan mundur. Melihat itu, Dewi Alaksmi berkata, tidak ada siapapun di sini yang siap menerimaku apa adanya, Narayan. Itu sebabnya aku meminta kepadamu, apakah kamu akan menerimaku atau seperti mereka, bahkan kamu menolakku. Sri Wisnu berkata, kamu harus menikah hanya ketika kedua mempelai bersatu hati. Tapi aku sedang menunggu Dewi Laksmi. Dewi Alaksmi berkata, kehidupan seorang adik perempuan tidak dapat merusak kehidupan kakak perempuannya, Narayan. Aku membutuhkan pengantin pria yang memiliki kualitasmu, Narayan. Sri Wisnu berkata, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu ini. Aku akan memberimu anugerah penglihatan suci, sehingga kamu dapat menemukan pengantin yang cocok untukmu. Sri Wisnu kemudian memberikan penglihatan suci dan Dewi Alaksmi melihat seorang resi. Dalam penglihatannya, Sri Wisnu berkata, dia adalah Resi Udalak, pemuja tertinggiku. Pengabdiannya begitu besar sehingga pemuja dan Tuhan telah menjadi satu. Dewi Alaksmi berkata, aku menerimanya, Narayan. Jika dia menerima, aku pasti akan menikah dengannya. Mendengar itu, para dewa dan iblis merasa senang dan rasa khawatir mereka telah pergi. Resi Udalak menerima permintaan pernikahan itu dan mereka menikah di hadapan iblis dan dewa. Sri Wisnu berkata, semoga hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan, Alaksmi. Saat itu di Istana Ular, Tahtu dan Dumal sedang menggelitiki Kalia sehingga mereka tertawa bersama. Melihat itu, Kadru berpikir, satu-satunya tujuan menjadi ular adalah mencapai segalanya dengan membangkitkan rasa takut dan menguasai semua tempat. Tapi di sini semuanya terjadi dengan sebaliknya. Jika para prajurit mulai bersantai dan membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti ini, bagaimana mereka bisa berperang? Bagaimana mereka akan menang atas musuh mereka? Aku bisa melihat banyak perubahan di istanaku. Binata menghentikanku dari melakukan apapun, dan anak-anakku menikmatinya sambil bersantai. Aku perlu mengubah segalanya lagi. Aku ingin semuanya menjadi seperti yang aku inginkan. Sesanaga berkata, Prabu, dengan anugerahmu, pengadukan lautan telah dimulai lagi. Para dewa kemudian melanjutkan pengadukan lautan susu untuk mendapatkan Amrita. Diti berpikir, putraku harus banyak berjuang, mereka juga harus bertahan dari racun Wasuki. Bagaimana jika kami tidak diuntungkan oleh pengadukan ini? Diti berkata, Bali, jika sesuatu yang jahat keluar kali ini, kita iblis harus meninggalkan pengadukan ini sekarang. Kita selamat dari racun dan pertanda buruk, tetapi ini tidak berarti bahwa aku dan putraku harus mempertaruhkan hidup kami berkali-kali. Aditi berkata, seseorang tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa menghadapi kesulitan, Diti. Tidak ada imbalan tanpa resiko. Kuharap kamu menyadarinya, Diti. Resi Narada berkata, sabarlah Dewi, tidak peduli seberapa gelap malam, matahari akhirnya terbit. Aku memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi kali ini. Pengadukan terus dilakukan dan Garuda berkata, Prabu, Dewi Laksmi akhirnya bisa muncul sekarang. Sesanaga berkata, tentu Garuda, karena Dewi Alaksmi ada di sini, Dewi Laksmi mungkin akan segera muncul. Bukankah begitu, Prabu? Sri Wisnu hanya diam saja dan Garuda berpikir, matamu mencerminkan perasaanmu, Prabu. Itu menyampaikan pesan betapa sulitnya menunggu orang yang dicintai. Bahkan ibuku juga harus menunggu dengan cara yang sama. Begitu Dewi Laksmi muncul, aku akan mengunjungi ibuku juga. Dia pasti mengkhawatirkanku. Kuharap Bibi Kadru dan putra-putranya tidak terlalu menyusahkan ibuku. Kadru berpikir, bahkan ketika Garuda bersamanya, dia tidak pernah berani untuk tidak menghormatiku atau tidak mematuhiku seperti ini. Sebaliknya, dia selalu mengajari putranya untuk mematuhi setiap perintahku, baik atau buruk. Lalu apa yang tiba-tiba berubah sehingga dia berani menatap mataku? Tahtu dan Dumal tiba sambil berkata, kamu memang benar, Ibu, sesuatu pasti telah berubah. Kadru berkata, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Dumal berkata, Ibu, jika seorang ibu bisa merasakan perasaan anaknya, bagaimana anak tidak bisa merasakan perasaan ibunya? Tahtu berkata, Ibu lebih suka memikirkan tentang apa yang telah berubah di sekitar kita. Dumal berkata, ya Ibu, jika kami mengetahuinya, maka kami juga dapat mengetahui apa alasan dibalik kejadian di sini akhir-akhir ini.